Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Hilen Batin Channel. Kali ini kita akan membahas seputar berita viral reaction. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, kali ini kita akan membahas berita yang lagi panas ya teman-teman sekalian, berkaitan sama UGM larang adanya dosen killer untuk jaga mental health mahasiswa. Tapi sebelumnya, apa sih itu dosen killer? Nah, di sini kita akan coba melihat pendapat dari para generasi saat ini berkaitan sama dosen killer itu seperti apa. Ini cuplikannya. Apakah setuju jika dosen killer ditiadakan? Sebagai mahasiswa, saya setuju kalau dosen killer itu ditiadakan. Setuju, Pak. Karena kan dosen killer itu biar kita fokus dengan pelajaran. Kalau dosen yang kayak aktif, killer saya itu kayaknya bikin males belajar jadi ngantuk. Kalau pribadi menurut saya sih tidak. Karena kalau dosen killer dihapuskan di kampus, otomatis mahasiswa itu bakal bandel semena-mena dengan dosen. Apa itu dosen killer? Menurut saya, Pak, dosen killer itu memang dosen yang selalu mengasih di luar batas mahasiswa itu, sehingga mahasiswa itu mengatakan dosen itu bisa dikatakan killer. Contohnya itu ngasih tugas yang berlebihan dengan deadline yang cukup padat, itu sangat membuat di luar keterbatasan seorang mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa itu kadang bisa mengkategorikan dosen itu menjadi dosen killer, Pak. Dosen yang tegas, aktif juga dalam mengajar, Pak. Menurut saya dosen killer itu seperti tegas. Tegas di dalam artian mahasiswa tuh harus disiplin, tahu etika dengan dosen kayak gitu. Bukan ini nih dosen loh, bukan teman kayak gitu. Dosen seperti apa yang Anda inginkan? Kepengennya saya seorang mahasiswa, Pak, pengennya dosen itu yang cukup aja untuk dari segi pembelajaran, diskusi, dalam artian ya saling mengertikan, saling memahami antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dari segi belajar, dari segi memberikan tugas, dengan keterbatasan mahasiswa sebagai mahasiswa, daya pikir yang belum kuat. Dosen yang aktif kalau bisa. Jangan yang jarang masuk, kan biasanya dosen juga lah yang jarang masuk, Pak. Menurut saya sih yang ideal tuh yang biasa saja sih, Pak, gitu. Tapi lebih bagusnya tuh si killer sih, Pak, emang. Karena killer tuh kan bukan berarti dosen tuh benci sama kita, tuh bukan. Itu tuh dosen tuh mengajarkan kita kalau kita tuh harus disiplin. Kedepannya tuh bagaimana, kan kalau dunia perkuliahan itu tidak maksud itu ide kayak di dunia pekerjaan, kan dunia pekerjaan kan lebih luas lagi. Nah itu tuh buat kita tuh mental kita tuh jadi lebih kuat untuk menghadapi ke dunia sesungguhnya kayak gitu. Sebenarnya dosen killer tuh bukan benci atau gimana tuh, bukan. Itu tuh untuk ke depan kita tuh lebih baik lagi kayak gitu. Oke, terima kasih. Nah, di sini kami coba mengutip dari Ditjen Dikti berkaitan sama tipe dosen yang ada di kampus. Ini bermanfaat juga para siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan, ya kan, harus memahami tipikal dosen. Kemudian juga para mahasiswa juga. Habis itu juga para dosennya juga. Jadi ada di mana nih tipenya ini? Oke, langsung aja kita akan bahas ya. Yang pertama, ya ini berkaitan sama dosen yang selalu serius. Pokoknya tuh dia fokus materi dari beliau, ya kan. Kemudian juga alat peraga juga ada, media pembelajaran, papan tulis, kemudian juga buku atau perangkat digital lainnya. Nah, pada umumnya karakter dosen seperti ini lebih serius, akan lebih efektif
sebab sistem mengajarnya cenderung lebih fokus. Itu dosen yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan sama dosen gaul. Nah, dosen gaul ini karakternya banyak disukai mahasiswa karena dia itu bisa membaur lah sama mahasiswa, apalagi gaya yang kekinian. Kemudian juga dosen ini melek teknologi, bisa mengaplikasi berbagai macam media pembelajaran sehingga mahasiswa itu bisa menggunakan WhatsApp Group, Google Drive, dan lain sebagainya macam itu tidak kesulitan lagi. Dosen yang ketiga, yakni dosen yang humoris. Pokoknya itu kalau misalnya ada di jam-jam genting itu tidak pernah bosan, tidak pernah capek atau tidak pernah ngantuk kata di kelas, karena dosennya terus mengeluarkan candaan-candaan sehingga membuat suasana kelas itu menjadi tawa ya. Itu kira-kira ya. Tapi dari dosen tipikal ini bisa merenggut perhatian mahasiswanya. Dosen keempat nih tipikalnya, yang selalu semangat, selalu energik, kadangkala ya kan lebih senang diskusi, ya kan kritis, sehingga waktu yang ada itu tidak cukup untuk berdiskusi bersama-sama. Biasanya concern dosen yang tipikal seperti ini berpikir kreatif dan out of the box. Nah itu yang kelima nih, dosen penyayang teman-teman sekalian. Nah dosen ini menganggap para mahasiswa itu sebagai anaknya sendiri. Karena kadang-kala di sini jadi memberikan nilai kepada mahasiswa agar terus semangat belajar, menuntut ilmu. Karena apa? Karena menganggap anakku ada kok kayak gini. Jadi aku juga bukan hanya mengajar tapi aku juga mendidik mereka. Ini dosen yang kelima nih. Dosen terakhir ini dosen tegas ya kan. Dosen tegas selalu memberikan tugas dengan batas, ada tenggat waktunya. Kemudian juga menyikapi perilaku mahasiswa dan juga penyampaian materi di kelas cara tegas, disiplin. Kalau misalnya tidak bisa ditolerir atau apapun itu, siap-siap saja kalian. Nah ini beberapa tipikal dosen bisa menjadi renungan kita bersama, ya kan? Karena pada dasarnya dosen itu memiliki gayanya masing-masing. Kadang-kala untuk merubah gaya itu perlu waktu, ya kan? Tapi pada dasarnya ini para mahasiswa juga harus ketahui bersama bahwasanya itu dosen itu perlu untuk dimengerti. Oke, sekian, terima kasih. Semoga konten kami membuat semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.